Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Dan seperti biasa kita masih dalam masa-masa walaupun PSBB transisi, tapi protokol kesehatan tetap harus kita patuhi dan harus kita jaga. Dan Antiokers ya, kita selama bulan ini sudah ngobrol banyak tentang leadership dan sebagainya. Dan tiba di minggu terakhir di bulan Oktober kita akan bahas sesuatu berhubungan dengan leadership, tapi tidak jauh-jauh dari segi pelayanan di GPDI Antioquia Tebet. Apa itu? Yaitu adalah worship leader. Dan kita sudah undang narasumber yang pasti sudah pada tahu kalau misalnya berhubungan dengan worship leader, wah ini nih jagoannya nih, dan kita sudah datangkan. Dan dia juga nggak hanya worship leader, nanti dia akan kasih tahu pelayanan apa saja yang dia ambil di GPDI Antioquia Tebet. Siapa dia? Namanya adalah Ibu Esther Lau Ginting, atau biasa saya panggil dengan Tante Esther Lau. Halo Tante Esther Lau, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, puji Tuhan. Tante, kita tetap tetap memperingati protokol kesehatan yang sudah diingatkan pemerintah. Tetap melakukan protokol tapi kesehatan. kita sudah sediakan ini Tante, sanitizer. Jadi kita izinkan ya Antiokers untuk kita pakai sanitizer dulu, baru mungkin kita buka maskernya. Silakan dari Tante dulu, baru saya. Pokoknya kebiasaan baru harus kita ikuti Antiokers ya. Jadi nanti kalau ke gereja juga Antiokers kayak gini ya, jangan hanya nonton aja, tapi harus juga pelaku juga nih. Ya, betul. Oke, kita sekarang akan buka maskernya. Siap. Jadi sebenarnya Antiokers juga selama kita udah ini ya normal baru, saya juga dari Zoom awalnya di Antioquia Creative Plus, sekarang sudah bentuk seperti ini. Tapi kalau Antiokers selalu lihat kita tetap jaga jarak juga 1 meter lebih. Jadi secara protokol harusnya masih sama. Dan doakan semoga program ini tetap ini ya Tante, walaupun kita ketemu langsung gini tidak tidak menyalahgunakan protokol yang diberikan oleh pemerintah. Sebelumnya apa kabar Tante Esther? Baik sekali, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita nggak pernah ketemu Tante, kemana aja? Kan ada batasan ya. Jadi Kayaknya rasanya sering banget ketemu sama Sakti ya. Waktu karena nonton Antioquia Creative Talk. Saya nggak nonton Tante, tapi X biarlah pada ini, hari makanya sering melihat Sakti. Iya, gitu. saya juga ngelihatnya Tante kan pasti di ibadah pagi online juga. Jadi memang tidak bisa ketemu, tapi sekarang kita bisa ketemu. Ini suatu kemurahan Tuhan luar biasa Tante. Tante, selamat datang pertama-tama di Antioquia Creative Talks di edisi sekarang ini. Sebelumnya tetap kita akan bahas banyak tentang leadership Tante, khususnya di worship leader. Tapi izinkan saya untuk meminta Tante memperkenalkan diri. Memang harusnya sih Antioquia sudah harusnya sedikit banget yang tidak tahu tentang Tante Esther, tapi boleh silakan diperkenalkan dulu Tante, nama lengkap, nama panggilan siapa, dan pelayanan di Antioquia apa saja. Silakan. Halo Antiokers, selamat malam. Ya, nama saya Esther Laoh ya, tapi karena saya lahir dan sebenarnya saya bukan besar sih, maksudnya saya dari sejak saya muda saya ada di GPDI Antioquia ini pelayanan, menikah juga di sini, jadi saya kadang-kadang tetap memakai nama saya Esther Ginting gitu ya, tapi oke lah, lengkapnya adalah Esther Laoh Ginting. Nah, Gintingnya ini kadang-kadang memang tetap saya pakai. Saya di GPDI Antioquia ini saya melayani sebagai worship leader dan juga sebagai pelatih KOR gabungan. Gitu. Kalau boleh tahu Tante ya, kita harusnya sudah tahu dan sekarang memang ditandem sama Ludi ya Tante di sisi singer. Boleh tahu nggak sih sebenarnya Tante sepanjang menjadi koordinator WL dan mungkin juga singer, berarti sekarang ini sampai saat ini udah berapa lama berarti kurang lebih Tante? Ya saya juga susah ya menjawabnya ya. Tapi boleh tapi yang gimana? Kronologis waktu lagi tuh. Tapi yang jelas sih sudah lebih dari 10 tahun ya. Bahkan mungkin sudah lebih dari 15 tahun. Wah. Ya, jadi saya juga nggak tahu tuh, tahu-tahu dipercaya aja gitu ya. Jadi akhirnya sampai sekarang ya. Sampai sekarang dan harusnya tetap dianggap sebagai koordinator WL dan ya memang kebijakan banyak banget role yang dilakukan oleh Tante Esther ini, khususnya sebagai koordinator WL yang benar-benar ya ini ya mengubah ataupun mentata WL di Antioquia ini dengan cukup baik. Menurut saya sih gitu Tante. Saya harap juga beberapa Antioquia juga merasa seperti itu. Tante, saya boleh tanya nggak sih sebenarnya Tante secara job description ya, itu koordinator WL dan juga mungkin singer itu kurang lebih apa aja Tante? Kalau misalnya saya pernah nanya sama Rafa Lantang juga, pasti jawabannya salah satunya adalah tentang membuat jadwal dan sebagainya. Tapi kurang lebih lebih dari itu apa lagi Tante? Ya betul, pertama itu memang soal penjadwalan ya. Jadi kita kan kita ada tim jadwal, jadi bagaimana
masing-masing koordinator itu akan menjadwalkan lah katakanlah WL kemudian WL dan singers gitu. Nah tapi yang kedua juga sebenarnya kalau menurut saya adalah mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi apa sih bibit-bibit gitu ya. Siapa sih gitu yang bisa menjadi WL gitu di GPD Antioquia ini ataupun singers gitu. Jadi pernah ada waktu itu masanya memang kita kayak seperti meng-hire singers baru gitu. Ya, jadi kita buka pendaftaran waktu itu. Terus ada juga tesnya gitu. Jadi kita waktu itu mendengarkan mereka bernyanyi gitu ya, dan kemudian akhirnya diikutkan dalam pelayanan atau tidak gitu ya. Itu juga pernah gitu kita lakukan. Tapi memang sekarang ini cara itu mungkin sudah tidak kita praktekkan lagi gitu. Tapi biasanya memang orang-orang yang sudah melayani di kebaktian-kebaktian kayak pemuda gitu ya, itulah yang nanti akan dibawa untuk menjadi pelayan-pelayan atau WL singers di katakanlah pelayanan umum gitu. Jadi yang misalnya aktif di pemuda, tapi memang itu harus dilihat lah gitu ya, harus dilihat. Nah itu biasanya saya berkoordinasi atau diskusi juga dengan Ibu Gembala gitu ya, dan nantinya biasanya approvalnya memang dari Bapak Gembala juga gitu kalau untuk penentuan WL gitu ya. Terus apakah dia nanti misalnya di kebaktian, kalau kita kebaktian 3 kali kan, di kebaktian sore dulu kah atau siang dulu kah atau kemudian pagi, memang itu ada. Jadi itu barangkali fungsinya salah satu ya, selain penjadwalan yaitu mengidentifikasi siapa yang bisa menjadi pelayan-pelayan WL gitu ya maupun singers, dan kemudian memang mendiskusikan itu dengan gembala gitu, karena bagaimanapun siapapun yang menjadi pelayan di GPD Antioquia atau di tempat kita ini memang harus diketahui gitu ya, diketahui mereka itu dari mana, tadinya itu apa, pengalaman sebenarnya itu apa gitu kan, banyak orang baru ya. Ya memang kita harus tahu gitu dia itu datang dari mana gitu. Memang tidak bisa tiba-tiba gitu ya kita tunjuk gitu kan. Saya banyak sekali pengalaman ya, ada beberapa pengalaman gitu ya. Karena kita sangat tidak harapkan yang kita hindari adalah bahwa orang itu tidak berkomitmen gitu ya. Jadi katakanlah dia semangat gitu ya, semangat sekali gitu, tapi terus nanti tahu-tahu hilang gitu tanpa ngomong gitu ya, nggak jelas gitu. Itu kan sebenarnya kita tidak mengharapkan hal-hal yang seperti itu kan dari seorang pelayan gitu ya. Kalau pelayan itu sudah berkomitmen, ya dia harus berkomitmen apapun yang terjadi gitu ya. Mau kritik datang gitu ya, mau apapun ya dia harus punya komitmen. Jadi kalau menurut saya ya itu salah satu fungsi koordinator, memang harus juga mengidentifikasi komitmen-komitmen orang ini gitu. Jadi harus memastikan komitmen orang ini tuh bagaimana gitu. Apakah dia memang berkomitmen punya pelayanan di sini gitu atau bagaimana. Gitu. Jadi nggak cuma nunjuk tapi adalah mempertahankan konsistensi dari apa yang dia sudah komitmenkan ya Tante ya. Kemudian ya biasanya juga kalau misalnya ada masalah gitu ya, ada masalah kenapa sih tiba-tiba kok nggak ada di ini gitu ya, di gereja. Saya sebenarnya bukan hanya kepada untuk WL dan singer saja gitu, tapi rata-rata kepada pelayan yang lain juga saya suka begitu. Kalau misalnya dia kelihatan tidak di gereja, atau kan kita punya tuh WEC itu ya, TPM ya, terus tahu-tahu dia tidak aktif lagi, saya memang biasanya saya tanyakan ini kenapa, kemana kok nggak pernah lagi kedengeran suaranya, atau saya nanti tanya sama yang lain itu kenapa ya, kok dia nggak pernah ada lagi di jadwal pelayanan gitu. Meskipun itu bukan WL atau mungkin bukan singers gitu ya, tapi saya merasa bahwa sebagai koordinator ya kita harus punya perhatian juga terhadap hal-hal yang seperti itu gitu kan. Mungkin aja teman-teman ini ada kendala gitu ya, atau ada masalah gitu. Kenapa rasa untuk kalau misalnya WL dan leader WL dan juga singer kita paham karena memang itu ada di koridornya Tante Esther. Tapi kalau untuk yang tim lain, kenapa ada rasa untuk kita harus care juga kepada tim lain yang mungkin kelihatannya sudah mulai jarang ini? Ya, jadi kalau saya gini,
Saya senang lihat ada pelayan-pelayan baru, Oke. gitu ya. Saya senang sekali gitu ngeliat ada pelayan baru, terus kemudian apalagi kalau dia rajin, gitu ya. Wah, saya senang gitu ya. Jadi memang kalau misalnya orang-orang yang rajin ini kemudian tahu-tahu hilang begitu saja, buat saya itu memang itu satu concern ya buat saya. Saya concern gitu, ini kenapa ya gitu, ada masalah apa gitu. Saya bahkan ada beberapa teman gitu yang pernah terjadi gitu, saya langsung tanyakan pada ibu gembala, kenapa ya ini kenapa nggak ada ya, udah lama nih saya nggak ngelihat gitu. Kalau menurut saya ya karena itu, karena kita senang kalau ada orang-orang yang melayani, semangat melayani gitu, tapi ya gitu kehilangan gitu ya, kita rasanya tuh kehilangan gitu, kenapa ya orangnya kok nggak ada, apa yang salah? Saya suka apa yang salah, apakah ada yang salah nggak dengan kita gitu ya, kita barangkali sebagai penyelenggara katakanlah TPM gitu di gereja, apakah ada yang salah atau ada yang perlu diperbaiki sehingga pelayan ini barangkali merasa kurang nyaman atau bagaimana gitu. Jadi ya kalau saya seperti itu gitu ya, saya memang harapkan, memang saya tahu itu teman-teman koordinator ya harusnya betul. punya rasa ya, koordinator pemuda saya rasa pasti punya juga ya, punya juga concern seperti itu kan. Kalau misalnya ada anggota pemuda yang kemudian tadinya rajin gitu ya, tapi terus tiba-tiba gak kelihatan lagi, ya itu harusnya jadi concern. Oke. Karena juga memang beberapa kali kita pelayanan sebagai WL dan juga singer, harusnya misalnya seperti pemusiknya mungkin pernah satu tim juga dengan kita dalam satu kesempatan. Betul. Jadi memang sedekat itu ya Tante. Jadi ketika hilang memang itu akan jadi pertanyaan juga. Jadi ya itulah, berarti memang bukan hanya WL dan singer, tapi kalau bisa sesama pelayan lain juga itu akan jadi concern Tante juga. Tante, sebelum saya lanjut untuk ngebahas tentang mungkin standar ataupun hal-hal lain terkait worship leader, saya pengen elaborasi lagi. Banyak orang-orang yang bilang ketika apalagi khususnya yang ditawarin jadi WL Tante. Jadi WL dong, aduh berat, bebannya berat sebabannya. Nah ini kan sebagai koordinator WL saya pengen tanya Tante, apakah seberat itu nggak sih sebenarnya konsep ditawarin jadi WL, terus nanti ketika jadi WL apakah seberat itu nggak sih pemahaman orang-orang gitu atau gimana? Jadi sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita menanyakan gitu, menawarkan gitu ya jadi WL dong, terus dia bilang berat, itu kita harus tanyakan lagi kenapa sih dia berat gitu. Karena buat saya perspektif berat itu ada macam-macam begitu ya. Barangkali orangnya tidak suka nyanyi ya, orangnya nggak suka nyanyi, jadi ya berat gitu buat dia menjadi song leader atau worship leader, ya berat gitu. Karena buat dia ya talenta saya bukan menyanyi, itu bisa gitu ya. Makanya harus ditanyakan. Tapi kalau misalnya orang itu sudah kita lihat memang dia punya talenta, terus kenapa berat, memang kalau menurut saya itu harusnya sangat pribadi. Itu adalah pribadi gitu ya, kenapa gitu. Tapi yang ketiga barangkali perspektifnya adalah memang begini, karena WL itu selalu dianggap sebagai pembuka jalan dari sebuah ibadah gitu ya. Jadi bagaimana, bahkan ada yang bilang gini, pujian itu membuka jalan untuk pemberitaan firman gitu ya. Nah jadi bagaimana si worship leader ini bisa menyiapkan jalan itu, seperti itulah nanti firman Tuhan akan bisa disebarkan gitu ya. Dan kadang-kadang orang bilang membuka hati. Nah, membuka hati orang melalui pujian, melalui penyembahan itu memang satu tantangan gitu. Kenapa? Karena kita orang-orang yang datang ke gereja atau yang mengikuti ibadah itu kita tidak tahu permasalahan mereka apa gitu, tapi kita tahu permasalahan hidup itu banyak, tantangan itu banyak. Mungkin mereka datang dengan beban yang berat gitu ya. Nah, jadi bahwa WL itu memiliki fungsinya gitu ya, fungsinya tuh selalu dianggap sebagai pembuka jalan untuk pemberitaan firman. Memang pada akhirnya kita akan menganggap itu berat gitu, karena bisa saja itu terus dianggap tidak berhasil gitu ya. Hati si orang itu tidak terbuka. Kenapa? Ya WL-nya sih gitu kan, WL-nya gitu kan. Nah meskipun itu sebenarnya kita tidak perlu takut gitu kalau menurut saya gitu. Kenapa? Karena di gereja itu sebenarnya pelayanan kita itu sebenarnya adalah pelayanan roh ya. Jadi itu semua sebenarnya bagaimana pekerjaan roh. Makanya kenapa worship leader itu bukan hanya worship leader yang
yang tampil, tapi memang dia harus seorang worshiper gitu. Memang dia harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya kalau kita baca literasi gitu ya, atau syarat-syarat, teori-teori atau apapun tentang itu, tentang worship leader, itu memang pada akhirnya akan larinya ke situ gitu. Ya, tapi kalau buat saya barangkali itu kenapa sih dianggap berat ya, karena itu ya, karena dia punya peran untuk membuka membawa pujian yang bisa membuka jalan untuk pemberitaan firman gitu. Jadi bagaimana membangkitkan suasana di tengah sidang jemaat yang beragam gitu kan, beragam, ada yang muda gitu ya. Bayangkan worship leader harus memimpin dengan beragam orang seperti ini gitu ya. Memang dia harus punya itu yang disebut dengan leadership. Kepemimpinan dia untuk bisa membangun suasana gitu ya, meskipun barangkali kalau untuk yang pribadi, lepas pribadi itu nanti adalah pekerjaan roh kalau menurut saya gitu ya, karena apa yang ditanamkan oleh roh meskipun kelihatannya pada saat ini tuh kayaknya orangnya cuek-cuek aja gitu ya, tapi di satu saat itu pasti tuh nanti ada gitu pekerjaan roh yang mengingatkan dia akan firman, mengingatkan dia akan pujian gitu, itu pasti ada. Tapi dari sisi yang mereka lakukan untuk worship leader adalah pertama kali adalah lakukan tanggung jawab yang semestinya dulu aja, yaitu ngelit jemaat supaya bisa menyanyi. Kalau masalah pribadi dan lepas pribadi balik lagi ke roh tadi. Kita harapkan banyak WL yang udah calon-calon WL yang ditawarin harusnya juga udah mulai ternyata saya harus siap nih, karena memang berat, mungkin berat dari sisi ya mungkin karena belum dicoba kali ya tante ya. Jadi tapi harusnya ketika dicoba udah harusnya sudah mulai terbiasa, harusnya jadi banyak nih isi list TPM kan, jadi banyak nih WL ya. Soalnya kita ngeliat memang secara TPM saya kurang tahu juga sih, tapi memang rata-rata tidak ya semua masing-masing satu jatahnya per minggu harusnya ada, tapi mungkin kalau misalnya ada lebih banyak lagi harusnya kan bisa beragam juga sebenarnya gaya WL dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau bicara soal gaya itu kan memang gaya pribadi ya. Betul. Nggak bisa disamain gitu, semua WL itu bagaimana gitu ya, cara ekspresi, cara dia mengekspresikan gitu kepemimpinannya itu berbeda-beda gitu. Hanya memang ada pakem-pakemnya juga gitu, ada pakem-pakemnya yang nggak boleh dilanggar ya mungkin. Bukan tidak boleh dilanggar, tapi maksudnya harus diperhatikan dan harus dipertimbangkan gitu. Yang penting dia tahu bahwa ini dasarnya ini, kalau misalnya mau coba variatif ya udah nanti silakan masing-masing gitu. Tante, kita tadi udah ngebahas tentang bagaimana banyak orang sudut pandang orang lain terkait bagaimana WL itu sendiri. Kalau misalnya ada yang tertarik Tante untuk menjadi WL khususnya di GPD Antioquia Tebet, untuk syarat-syaratnya ada nggak sih Tante jadi WL di Antioquia? Barangkali kalau dari sisi saya ya memang dia harus ini katakanlah misalnya dia di worship leader di mana nih? Di kebaktian pemuda? Di kebaktian umum. Oh, di kebaktian umum ya. Nah, kalau di kebaktian umum memang dia harus punya pengalaman. Ya, harus punya pengalaman. Apakah pengalamannya menjadi worship leader di pemuda? Kan biasanya gitu ya. Betul. Dia rajin di pemuda, sudah jadi worship leader di situ. Kemudian dia barangkali bisa masuk di kebaktian umum. Tapi yang kedua adalah memang harus disetujui oleh Bapak Ibu Gembala. Jadi kalau saya pernah membaca satu literasi, worship leader itu harus memiliki hubungan baik dengan gembala. Gitu. Dengan di mana kita bergereja gitu. Nah, worship leader atau barangkali seluruh pelayan malah gitu ya, itu harus punya hubungan baik dengan gembala. Itu satu hal yang itu kalau misalnya kita tidak punya hubungan baik, lebih baik jangan dulu melayani. Gitu. Kita harus punya hubungan baik dengan gembala ya, gembala kita ya, gembala kita di sini. Proses untuk yang tadi ya mungkin ya Tante mungkin agak lebih detail untuk mendekatkan diri atau punya hubungan baik dengan Bapak Gembala. Beberapa yang mungkin salah satu dari beberapa cara mungkin bisa seperti apa? Jadi kalau saya cerita tentang saya ya, tentang saya akhirnya menjadi katakanlah song leader di GPD Antioquia itu, waktu itu saya ingat banget, ini udah lama banget, tahun
saya kayaknya mulai aktif di pemuda ya, mulai aktif di pemuda di sini itu sekitar tahun 1992, pasti belum lahir kan? Belum. Jadi saya waktu itu jadi singers, kemudian jadi song leader gitu ya. Terus satu kali Bapak rohani kita waktu itu ya, Pak Gembala, Pak Freddy Patirajawane, itu dia nanya sama ketua pemuda gitu. Gimana nih? Ini Esther nih udah bisa belum jadi song leader pelayanan pelayanan raya, ibadah raya. Itu ditanyakan. Oh iya, oke Om, oke Esther. Mulai masuk gitu. Jadi kalau buat saya harus ada pertumbuhannya. Harus kelihatan pertumbuhan si ini ya, syaratnya kalau menurut saya harus ada pertumbuhan dia di gereja kita ini gitu. Jadi dia aktif di pemuda, kalau misalnya pemuda ya, aktif di pemuda, dia pelayanan di pemuda, dia menunjukkan komitmen di situ, kerajinannya gitu ya. Nah, itu dan disetujui, kemudian nanti bisa disetujui oleh Bapak Ibu Gembala kami ya, dia bisa menjadi pelayan untuk ibadah umum gitu ya. Atau kalau misalnya orang yang baru datang atau baru join di GPD Antioquia, ya memang dia juga worship leader gitu di gereja yang sebelumnya gitu. Nah, itu biasanya lebih ini lagi gitu, lebih kalau menurut saya lebih cair lagi gitu kalau dia sudah punya segudang pengalaman gitu ya, karena di gereja yang sebelumnya ya harusnya tidak ada masalah gitu untuk kemudian dia menjadi worship leader di gereja kita. Tapi saya melihat bahwa worship leader itu memang harus punya pengalaman. Jadi itu harus dibangun. Harus dibangun pengalamannya dari mulai memimpin ibadah-ibadah yang barangkali size-nya lebih kecil gitu ya, yang hanya berapa orang, kemudian menjadi yang lebih banyak gitu. Karena kan kita ingin ya sekarang kita barangkali bicaranya lain gitu ya, karena sekarang lagi pandemi gitu. Kebaktian kita modelnya beda gitu. Tapi kalau dulu gereja kita sering mengadakan KKR, ya memang kita kan ingin worship leader ini juga untuk size kebaktian yang lebih besar, mereka juga memang bisa gitu ya. Jadi memang harus adalah pengalaman gitu. Terlepas daripada dia mungkin ya, berarti yang saya tangkap nanti terlepas dari dia mungkin punya pengalaman di gereja lain, harusnya dia juga sama seperti gerejanya ini semua proses seperti ya Tante ya, dari wadah mereka masing-masing. Mungkin dia di gereja sebelumnya juga sama seperti yang di Antioquia, dari pemuda dulu, di oleh gembala, udah bisa lanjut ke atas. Jadi memang tentang pengalaman dan bagaimana proses yang ya pribadi ya, dari secara jasmani dan juga rohani dari si orang itu sendiri Tante ya. Tante, saya tahu bahwa di Antioquia itu untuk pelayan-pelayan itu selalu ada yang namanya evaluasi. Saya sering ikut juga memang di evaluasi-evaluasi yang diadakan oleh Antioquia. Nah, saya sering berapa kali dengar ada namanya semacam standar-standar Tante yang mungkin menjadi bekal WL untuk per tahun. Contoh, misalkan pernah saya dengar itu harus update lagu-lagu. Jadi memang ada yang memang gayanya masih old school, bukan salah tapi mungkin cukup ya familiarnya dengan yang lagu-lagu lama. Tapi ada beberapa evaluasi, salah satunya adalah update lagu. Mungkin ada banyak lagi gitu, tapi mungkin boleh di-share gak sih Tante apa aja yang mungkin bisa jadi bekal WL itu sebelum di Ibadah Raya? Jadi kalau kita bicara standar ya, standar. Memang WL itu harus bisa nyanyi gitu, dan memang punya vokal yang cukup baik gitu ya. Jadi dia juga harus belajar nyanyi dengan suara yang tidak fals. Gitu. Ya itu standar kalau menurut saya ya, dan itu seharusnya memang bisa dicapai gitu. Kenapa? Karena vokal itu bisa dilatih. Betul. Gitu ya. Itu memang kita bisa saja tidak talentanya ya rata-rata lah gitu ya. Tapi karena kita sering berlatih gitu ya, jadi semakin baik gitu. Nah, kemudian yang kedua, dia itu memang harus punya mengerti dasar-dasar punya dasar pengetahuan lah tentang musik gitu. Tapi dasar-dasarnya aja gitu. Itu buat saya standar harusnya WL itu punya soal kunci ya. Gitu kan. Kenapa? Karena WL memang harus pada saat dia membawakan lagu, dia harus pilih kunci yang nyaman gitu. Nyaman bukan hanya buat dia loh, tapi buat sebagian besar
sidang jemaat gitu. Dia harus tahu. Jadi kan bayangin kalau ketinggian gitu ya, ya kan kita juga nyanyi, pasti itu. Kalau saya biasanya suka gini, nangkep misalnya udah ada lagu apa, terus nanti intronya kedengeran gitu, saya udah langsung gini, tinggi banget ya gitu. Nah itu dia harus peka itu ya, WL itu harus peka gitu bahwa misalnya kunci yang dia ambil misalnya ketinggian atau kerendahan. Nah bagaimana mengukurnya? Memang dia bisa tanyakan sama singersnya gitu ya, gimana singersnya gitu. Apalagi kalau pria sama wanita itu kan kita kuncinya tuh beda. Betul. Kan ya, apa yang kerendahan buat pria itu bisa ketinggian tuh buat wanita gitu. Nah itu dia harus peka gitu sehingga soal kunci itu dia bisa ambil yang tepat. Kemudian soal ketukan itu ya. Jadi pengetahuan dasar tentang musik itu seharusnya ada itu ya kalau worship leader. Kemudian yang ketiga itu percaya diri. Oke. Gitu. Itu memang harus percaya diri. Kenapa? Karena dia memang bertugas untuk memimpin gitu ya, memimpin memimpin banyak orang lah gitu ya untuk menyanyi gitu, untuk menyanyi bersama, untuk menyembah bersama. Nah memang dia harus percaya diri gitu ya, sedapat mungkin groginya ditekan gitu. Nah disinilah pentingnya memang pengalaman gitu. Karena semakin kita melatih, semakin kita berpengalaman, kita akan bisa memang juga menumbuhkan kepercayaan diri, meskipun jangan juga berlebihan ya. Kayak saya. Kok kenapa ya? Kayak saya ya, mau bilang saya bilang aja. Tapi saya udah mulai kontrol kok Tante, kepercayaan diri nggak terlalu. Padahal saya nggak maksud ya, sama sekali. Kemudian kemampuan komunikasi. Oke. Gitu ya. Jadi komunikasi pada saat memimpin jemaat. Jadi kata-kata yang dipilih gitu ya. Kata-kata yang dipilih itu memang dia harus punya bagaimana cara dia mengekspresikan atau menyampaikan kata-kata itu, maupun komunikasi dengan satu timnya gitu. Jadi pada saat latihan, pada saat dia menyampaikan saya mau ini begini lagunya nanti bait 1, bait 2 itu dia harus bisa, dia harus punya itu kemampuan berkomunikasi itu ya, baik dengan tim maupun pada saat dia memimpin dengan di sidang jemaat. Dan yang itu betul yang tadi Sakti sudah bilang, harus mengembangkan perbendaharaan lagu gitu. Nah jadi sekarang ini kan lagu Kristen banyak sekali ya. Terus kita sering sekali satu lagu nanti dibawa oleh WL gitu ya, nggak tahu semua kita gitu kan ya. WL yang lain nggak tahu gitu. Memang itu, tapi itu harusnya menjadi bagian dari pengembangan diri kita untuk lagu-lagu yang baru lah gitu. Jadi lagunya ya jangan lagu yang itu aja gitu. Harus update gitu ya. Harus update dalam pemilihan lagu. Gitu. Dan itu yang selalu dikasih tahu ya Tante tiap evaluasi ya, bahwa itu yang tertentu yang pasti ya. Mungkin sekarang ini ada berapa WL yang mungkin tadi ada 5 poin yang saya tangkap dari vokal, terus juga poton musik ataupun ketukan, atau juga kepercayaan diri, dan masih banyak kelima ini yang mungkin ada yang kurang dan plus minusnya masih ada gitu. Jadi itu yang perlu mereka tetap harus, nggak boleh puas dengan apa yang mereka punya sekarang, berarti harus tetap berkembang. Ya harus tetap ya. Tante, saya udah banyak banget tadi bahwa ternyata WL itu sebenarnya sederhana, intinya ya bagaimana kita melihat jemaat dan juga pastinya melihat diri kita sendiri gitu. Dari Tante sendiri pernah nggak sih Tante punya pengalaman yang mungkin saya hiperbola dengan yang paling luar biasa menurut Tante, pengalaman sebagai WL itu seperti apa? Ya, mungkin bisa di-share nggak? Saya waktu baca pertanyaannya juga. Ini hiperbola. Bukan hiperbola sih. Tapi pengalaman luar biasa itu kan kategorinya itu kan personal. Seperti apa gitu ya. Oke, tapi kalau buat saya ada ini ya, yang saya anggap, jadi ada kalau saya nggak salah ya 2 atau berapa kali atau barangkali 3 kali, jadi saya memimpin pujian gitu ya di dalam ibadah di sini. Ada waktu itu ibadah biasa gitu, ibadah ini udah bertahun-tahun yang lalu ya, ibadah
biasa ya, ibadah raya biasa maupun KKR. Oke. Nah, waktu itu pembicaranya orang asing ya, orang asing nih pembicaranya ya, dia khotbah dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi sudah pasti dia nggak ngerti nggak ngerti lah ya bahasa Indonesia. Nah tapi yang satu tuh waktu itu saya ingat lagi KKR ya. Jadi terus setelah ibadah selesai, ini bukan ininya ya. Jadi ada pembicaranya, terus ada pendampingnya gitu. Terus pendampingnya itu bilang gitu kepada saya gitu ya. Wah, waktu kamu tadi memimpin pujian, wah, saya rasakan sekali kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan. Dia bilang gitu. Nah itu buat saya, wah, itu saya memimpin dalam bahasa Indonesia loh. Iya, betul. Dia sudah pasti nggak ngerti ya. Kan kita juga kalau kita dengar lagu apa gitu ya, teman saya tuh ada misalnya gini, karena saya bisa bahasa Jepang gitu ya, saya minta tuh teman saya gitu, itu tuh dengerin tuh lagu ini enak loh lagunya. Terus teman saya tuh dia suka bilang gini, nggak ngerti bahasanya, gimana lagi mau menikmati enaknya gitu kan ya. Kita kan lagu-lagu Korea banyak yang enak loh, lagu-lagu Korea, tapi karena bahasanya kita nggak ngerti ya, aduh kurang enaknya jadi kurang gitu kan. Tapi ini dia bisa bilang seperti itu gitu. Jadi buat saya saat worship leader itu memang memang itu adalah pada akhirnya itu adalah pekerjaan roh ya. Jadi roh itulah yang memampukan orang-orang yang meskipun tidak paham bahasanya, tapi dia bisa merasakan pekerjaan Tuhan gitu. Jadi itu contohnya waktu itu udah lama banget sih ya. Jadi waktu itu memang masa-masa itu kan kita sering ada KKR dan pembicaranya dari luar negeri. Kemudian waktu itu juga ada dalam satu ibadah, terus ini dari Belanda waktu itu saya ingat ya, ininya pendetanya yang menyampaikan firman, terus dia bilang, wah bagaimana tadi waktu suasana pujian tadi ya, wah hati kita semua berdebar-debar ya, kita bisa merasakan bagaimana kuasa Tuhan. Itu padahal dia orang Belanda gitu ya. Nah itu satu pengalaman kalau buat saya itu masuk kategori yang katakanlah luar biasa gitu ya, bahwa memang Allah itu bekerja di luar semua ini kita gitu ya. Bahasa atau itu semua kemudian menjadi hal yang tidak ada lagi artinya gitu. Kita kan kadang-kadang bahasanya, kata-katanya atau gitu ya sering jadi masalah, tapi sebenarnya kalau buat pekerjaan Allah itu enggak. Nah kemudian yang kedua barangkali kapan saya bukan merasa luar biasa tapi merasa seneng banget gitu ya. Itu pada saat bisa mewujudkan ini konsep ibadah gitu, khususnya kalau ibadah-ibadah yang khusus gitu ya. Katakanlah misalnya ibadah kenaikan atau Natal atau Paskah ya, yang ada kepanitiaan, kita kan suka ada kepanitiaan ya. Kemudian nanti dipesan, dititipkan lah gitu. Ini pokoknya konsep kita tuh seperti ini. Nanti maunya tema besarnya adalah seperti ini. Oke ya, nanti kakak yang jadi WL-nya. Nah, pada saat kita bisa mewujudkan itu gitu ya, si tema itu, kemudian kita bisa memilih lagu-lagu yang sesuai dengan tema dan kemudian melihat itu bagaimana kemudian bisa mengalir gitu ya. Dan kemudian pada akhirnya orang memang lihat, oh ya gitu ya, ini pas banget sama tema yang diangkat. Itu buat saya juga satu ini gitu, satu kepuasan tersendiri. Jadi ya dua pengalaman tadi yang banyak pengalamannya banyak gitu, tapi kategori itu itunya seperti lah. itu. Salah satunya mungkin yang tadi yang pertama juga itu sangat luar biasa, bahwa bahasanya adalah kita bernyanyi walaupun beda bahasa dan sebagainya, tapi ketika orang lain yang mungkin tidak mengerti apa yang kita katakan merasakan, itu berarti ada roh yang bekerja dalam pujian itu. Jadi memang benar ada kuasa dalam setiap pujian. Sebenarnya intinya seperti itu. Jadi, itu worship leader harus punya keyakinan akan itu gitu, bahwa ada kuasa dalam pujian. Itu harus punya keyakinan gitu. Jadi gaya kan bisa bagaimanapun ya, gayanya worship leader ya. Ada worship leader yang nggak seneng ngomong gitu kan ya.
ada yang barangkali kata-katanya lebih panjang gitu ya. Nah, tapi dia harus punya keyakinan bahwa apapun pujian yang dia pilih ya, dia sudah doakan, dia pilih, itu akan ada kuasa di situ. Gitu. Jadi ini bukan pekerjaan kita gitu ya, tapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu kita itu hanya memang alat. Yang dipakai untuk ya menjadi ini kumpulan buat Tuhan Ya. juga ya, dan berkat bagi orang Ya, lain. meskipun ada juga hal-hal yang ya kemudian kita pikir oh ya sudahlah pokoknya jadi alat ya asal aja gitu, asal-asalan ya enggak, justru karena kita jadi alat tidak boleh asal-asalan. Justru harus punya kualitas. Harus betul-betul persiapannya harus betul gitu ya, persiapannya harus benar. Ya, banyak berdoa ya. Apa misalnya ada waktu puasa juga Yes. gitu. Itu harus gitu. Bahwa soal nanti kemudian dilengkap. Nah, itu adalah kerjaan Roh Kudus gitu. Karena gini, ini kali saya sharing aja pengalaman Boleh. ya. Jadi saya juga pernah tuh pimpin satu KKR gitu ya, di sini di gereja kita ini juga udah lama gitu. Nah, saya kan pimpin pujiannya gitu ya. Terus memang kan kalau model di kita ini kan suka berdiri terus ya dari awal sampai akhir gitu. Kalau di gereja-gereja yang lain banyak yang malah duduk aja gitu, kalau nggak disuruh berdiri ya udah gitu. Atau kalau di gereja kami di Bandung itu jadi gini, nanti setiap mau nyanyi pasti orangnya udah pada berdiri gitu, tapi nanti udah selesai nyanyi semua pada udah langsung otomatis tuh duduk. Nanti berdiri lagi, duduk lagi gitu, ada gitu. Tapi kalau di kita kan berdiri terus gitu ya. Polanya kan seperti itu. Nah, ini ada satu KKR waktu itu ya modelnya seperti itu. Dari awal sampai akhir tuh berdiri terus. Terus udah selesai, pas waktu selesai KKR, saya dipanggil lah sama ininya, sama pembawa ininya ya, pembawa firman Tuhannya. Ya di situ saya disampaikanlah kritik. Kamu kalau pimpin pujian itu jangan buatlah orang itu rileks. Buatlah orang itu santai di hadirat Allah gitu. Jangan dipaksakan gitu. Jangan capek lah kalau begini nyanyi. Nah, itu juga satu masukan loh buat saya waktu itu. Gitu. Jadi itu barangkali kita akan itu lagi beratnya worship leader gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di itu karena beragam, ada yang suka dengan pola ini kali ya. Ada yang kali aduh ini apaan sih gitu ya, berdiri terus gitu. Ada yang males banget gitu kan, macam-macam nih orang gitu ya. Jadi memang persiapan itu harus persiapan memang penting, dan kita memang mendengarkan masukan. Itu harus terbuka kepada masukan itu ya. Worship leader itu harus mau dikasih masukan. Nah, memang waktu itu saya itu jadi catatan kemudian buat saya. Berarti kalau misalnya pimpin pujian itu ya kita harus bikin relax gitu. Jadi jadi nggak bisa ya saya kan tipenya barangkali tipe yang juga terlalu ini kali ya, terlalu gitu kali ya, semangat gitu. Jadi kesannya kayak terlalu ngotot atau terlalu maksa. Nah itu tuh ya harus ya lebih santai lah gitu. Gitu. Tidak memaksa orang misalnya angkat tangan, ayo angkat tangan gitu, terus nggak mau angkat tangan. Pada nggak mau angkat tangan sih. Dan pernah ngalamin gitu Nanda ketika minta angkat tangan, ada yang nggak angkat tangan banyak? Oh banyak dong, itu banyak. Tapi nah itu makanya tapi karena ini kan ada ya sudah gitu. Iya. Ya sudah itu kan yang kita mesti percaya bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Betul. Gitu kan ya. Ya memang pada saat ini barangkali kesannya kelihatan orangnya cuek-cuek gitu kan. Tapi kita tidak tahu pekerjaan Allah itu, pekerjaan Roh Kudus itu akan seperti apa nantinya, itu kan kita tidak pernah tahu gitu. Tapi Allah itu bekerja dengan caranya sendiri gitu untuk tahu-tahu orang ingat firman gitu ya, firman yang barangkali bertahun-tahun yang lalu gitu, atau pujian yang barangkali waktu itu dia enggak ini tapi tiba-tiba dia bisa ingat. Ya kayak ceritanya Esther lah. Ya kan? Itu waktu Mordekai melaporkan ada rencana kudeta, kemudian orangnya dihukum,
itu hanya dicatat aja di dalam buku, katakanlah buku raja-rajanya, buku sejarahnya apa itulah ya. Udah nggak ada yang tahu. Tapi kok bisa tuh tahu-tahu satu malam rajanya nggak bisa tidur, terus dia minta bawain buku apa itu, terus dia tahu-tahu dia baca, terus loh ini kok ada peristiwa ini, saya nggak pernah mana orangnya gitu. Itu kerjaan roh gitu, itu memang di luar ini kita gitu ya. Tapi memang ya sekali lagi kalau kita kembali lagi kepada apa yang harus dilakukan worship leader, ya memang worship leader harus punya hubungan pribadi sehingga memang dia bisa paham bagaimana cara hubungan pribadi dengan Tuhan ya, bagaimana ini mempraktekkan si pakem-pakem itu juga, tapi berserah kepada pekerjaan roh, bagaimanapun suasananya gitu kan, katakanlah ya, bagaimanapun respon dari orang-orang itu barangkali tidak sesuai gitu ya. Mungkin kan ada aja yang bilang, "Duh, tadi tuh kelamaan." Nah, gitu kan. Bisa aja tuh kan kelamaan, banyak amat sih ngomongnya. Itu saya juga pernah tuh, kenapa ya Kak mesti ngomongnya panjang-panjang gitu ya gitu. Itu kan tetap ada. Itu bisa menjadi kritik buat kita, menjadi masukan, tapi kita percayakan juga di satu sisi bahwa Allah itu juga akan bekerja dengan caranya sendiri. Tante, tiba kita pada saat closing ini, Tante, kita sudah banyak banget sharing ya Antiochus tentang how to be worship leader, tantangan seperti apa, terus juga syarat-syarat seperti apa juga sudah dibahas, dan khususnya juga di GPD Antiochus Tebet ya Tante ya. Kita memang cakupannya GPD Antiochus Tebet gitu, jadi kita tidak kalau gereja lain ada worship leader seperti apa gimana silakan, tapi kalau kita lingkupnya seperti ini. Untuk saya mengharapkan ini Tante, di akhir sesi kita selalu minta narasumber untuk memberikan closing statement. Closing statementnya itu biasanya semacam memberikan harapan, jadi kayak harapan untuk GPD Antiochus seperti apa, atau harapan ke depannya mau seperti apa. Tapi kalau mungkin bisa disisipin juga harapan untuk pelayanan di GPD Antiochus Tebet. Mungkin juga boleh ke worship leader atau mungkin ke wadah-wadahnya juga boleh disampaikan ke Antiochus gitu kan. Oke. Silakan. Ya, jadi kepada para Antiochers ya, khususnya para pelayan di GPD Antioquia, marilah kita excited ya, semangat gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris tuh ya excited gitu tuh, spirit emosi kita juga tuh kan ikut gitu ya. Marilah kita excited dalam pelayanan kita, dan terus tumbuhkan komitmen kita. Ya, pasti akan ada hal yang terjadi ya, yang akan bukan menguji, yang akan mungkin saja gitu bisa mempengaruhi pelayanan kita gitu ya, bisa mempengaruhi semangat kita gitu. Tapi mari kita maju terus, pantang mundur, terus apa yang dipercayakan oleh Tuhan kita lakukan dengan setia ya, pasti Tuhan akan tolong. Amin. Terima kasih Tante untuk semuanya dan juga closing statementnya. Dan Antiochus dan juga Tante Esther, di akhir sesi ini izinkan saya Tante untuk seperti biasa mendoakan semuanya. Izinkan saya juga mendoakan untuk Tante Esther atau apapun yang diceritakan sekarang ini, beruntuk keluarga juga. Dan katanya Tante Esther, si Grace juga sudah balik lagi ya, ke Jogja. Dan kita doakan juga untuk semua apapun yang direncanakan ya. Dan Antiochus yang malam ini akan beristirahat, saya akan mendoakan semuanya untuk Antiochus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu pada malam hari ini. Kami ucap syukur kami boleh melaksanakan semua Antiochus Creative Talks ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami banyak membahas tentang worship leader Bapak, dan juga mungkin juga pelayanan lainnya Bapak. Kami percaya bahwa dalam melakukan pelayanan kami, yang paling penting itu Tuhan adalah kami minta Tuhan kekuatan dari Engkau. Kami tahu bahwa tugas kami adalah melayani Engkau, bagaimana kami melakukan semestinya kami, bagaimana worship leader bernyanyi, memimpin pujian dan melayani setiap jemaat. Tapi kami percaya Tuhan, setiap pekerjaan ini semua Tuhan biarlah Engkau yang berikan kuasa-Mu ya Tuhan untuk membantu kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk Tante Esther Bapak sebagai narasumber-Mu hari ini. Terima kasih karena Kau telah berikan dia boleh menjadi sumber berkat bagi setiap Antiochus yang mendengarkan. Hamba berdoa untuk Tante Esther dan juga Om Brio Bapak sebagai kepala keluarga. Berdoa juga Tuhan untuk Milka Grace Bapak yang sedang berkuliah di Jogja, apapun yang dia lakukan di Jogja sana. Kami berdoa juga untuk Mikael Tuhan dalam kehidupan persekolahannya dan apapun yang dilakukan Tuhan. Berdoa untuk keluarga ini Bapak, kami percaya yang terbaik Engkau berikan. Kami berdoa untuk Antiochus yang mendengar pada malam hari ini, sepanjang hari ini Engkau telah menyertai, Engkau telah melindungi. Biarlah Tuhan mereka boleh beristirahat dengan baik,
dan malam hari ini boleh istirahat dengan nyaman supaya besok pagi dapat memiliki stamina dan semangat yang luar biasa untuk menjalani hari. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap kru yang telah bertugas pada malam hari ini, kami percaya Engkau berkati juga Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, layakkan kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin. Tante Esther Lau, terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai ketemu Tuhan. lagi di kesempatan berikutnya. Tante grup A atau B? Grup A. Grup A, nggak bisa ketemu. Nggak apa-apa, nanti saya lihat Kamu ya. grup B ya. Aku grup B, nggak apa-apa deh. Nanti kalau udah grup A, B-nya bareng-bareng lagi, kita pasti punya waktu bareng lagi. Terima kasih Tante Esther, sampai Puji ketemu Tuhan, lagi. ya. Dan buat Antiochers, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast pada malam hari ini. Kalau ada usul narasumber atau usul lainnya, boleh banget komen di bawah. Dan jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe di channel dengan cara klik tombol subscribe. Atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel YouTube GPDI Antioquia Tebet. Dan Antiochers, sepanjang minggu ini kita sudah punya aktivitas lain juga. Silakan diikuti di hari Kamis, ada 2 streaming setiap jam 6:30 malam. Dan ada renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPD Antioquia Tebet ataupun juga Facebook Antioquia Tebet. Dan juga ibadah minggu kita pada minggu ini, Jojo ada di grup apa? B ya, minggu ini ya, grup B ya. Di minggu ini akan grup B yang akan beribadah. Jadi silakan siapkan jadwalnya minggu ini beribadah di GPD Antioquia Tebet. Dan juga tentunya program kita X Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Dan salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga pastinya mencuci tangan selalu. Ikuti selalu semuanya dengan baik. Dan jangan lupa ketinggalan informasi selalu GPD Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Zakti Akudin signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.